Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Podcastda, kembali lagi di episode terbaru dari Podcastda. Nah, kenalin dulu ya. Halo, nama aku Abida Nurrahma. Aku dari sekarang aku kelas 12I. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu untuk Kak Radit dan juga Kak Fauzan. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu? Ya, jadi nama saya Muhammad Raditya Pratama dari kelas 12C. Dan saya Fauzan Hiram Nabil dari kelas 12B. Oh, beda ya? Aku kira sekelas. Iya, beda. Oke. Tapi dekat kan? 11. Tetanggaan. Betul. Sebelum itu mungkin kita bisa jargon terlebih dahulu. Kita tunjukin teman-teman jargon dari Podcastda. Udah siap ya? Ya. Oke. Udah hafal kan? Belum. Coba bilang Coba, lagi. aku dulu kali ya. Iya. Oke. Jadi jargonnya tuh Podcastda. Nanti berkarakter inspiratif dan komunikatif. Oke, Bisa ya? bisa. Oke. Podcastda. Berkarakter, inspiratif dan komunikatif. Semada, Peace Smart. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, jadi kali ini teman-teman kita ada tema yang benar-benar menarik nih. Kita bakal membahas perlombaan fiksi yang diikuti oleh Kak Radit dan juga Kak Fauzan. Nah, sebelum ini nih Kak, fiksi itu apa sih sebenarnya? Dia tuh meliputi apa aja juga sebenarnya fiksi itu? Ya, jadi fiksi itu tak awali dari ini ya, fiksi tersendiri itu Secara general gitu ya. Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Jadi di situ lomba yang dimana dari Puspesnas, di situ lomba yang kita membuat kewirausahaan. Jadi kita belajar berbisnis, kita membuat platform atau membuat karya yang dapat bernilai jual. Nah, di situ ada banyak bidang. Yang paling dasar itu ada 2 kategori. Jadi kategori yang pertama itu ada perencanaan usaha, dan yang kedua ada kategori yang Pengembangan usaha. sudah jadi pengembangan. Misalnya, Ya. oke. Perbedaan yang signifikan antara dua itu tuh kayak gimana? Nah, gampangnya gini, kalau pengembangan sama perencanaan. Jadi kalau perencanaan itu usahanya belum berjalan, jadi belum berjalan secara komersil. Baru dasarnya dulu Iya, gitu. jadi Oke. kita masih dari nol lah istilahnya. Kalau pengembangan itu udah ada tapi dikembangkan Iya. lagi. Oh, gitu. Kalau Kak Radit dan juga Kak Fauzan nih yang mana? Dari kita sendiri perencanaan usaha. Oh, jadi yang Kita mulai memang dari nol. Oke. Jadi dalam bidang ini tuh meliputi apa saja yang dilombakan, dan kayak gimana ya, kayak rancangannya atau gimana itu cara kasarnya. Kan kita orang awam nih, kita kan nggak mengetahui secara expert tentang ini Iya. gitu. Jadi kalau dari lombanya sendiri ada 3 tahap ya. Jadi tahap yang pertama itu kita, kalau dari kami ya, maksudnya dari perencanaan usaha dari Iya. nol gitu, kita mulai dari ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif itu kita mulai dari pengertian dan kita latar belakang dari Kayak bisnis kita. proposal gitu. Iya. Nah, kalau kan kita kan udah bahas tentang perencanaan kalian nih. Nah, idenya itu dari mana? Dan kalian dapat ide itu dari mana? Mungkin dari iseng lah, atau kepikiran gak jelas lah, atau dari apa-apa gitu. Jadi sebelumnya ya, di fiksi ini tuh ada banyak. Jadi banyak bidang dari berbagai macam, seperti agrobisnis, ada Pariwisata. kalau dari kita ada ya dari pariwisata. Kalau dari kita sendiri ini video film animasi. Ya. Gitu. Dan tidak hanya itu, ada banyak sekali, masih banyak bidang-bidang yang di situ diberikan dari Puspesnas. Kenapa kok lebih milih bidang video animasi? Kan seperti kata kalian kan ada pariwisata dan Iya. lain-lain. Kenapa lebih milih ke bidang animasi? Nah, kita- Menarik itu gimana? Dari mananya gitu? Kita dasarnya dari dulu udah suka video sama Iya. film sih. Oh, Iya. udah pernah bikin juga? Iya. Iya Oh, dong. sering banget ya.
Oh iya dulu itu ya. Iya, kita dari Kreativa. Oh iya, ekskul Melmu. Iya. Mulmet. Mulmet. Betul. Melmut. Oke. Nah, kalau dari kalian kan tadi kan video animasi. Nah, apa ya kayak dasaran apa ya kayak spoiler dikit gitu loh. Apa? Iya, kali. Tentang bisnis kita atau Iya, bisnis kalian. spoiler dikit ya. Jadi kita ini website. Website. Oh, bentuknya website. Bentuknya website. Jadi kita di situ berusaha bagaimana video animasi film ini tuh jadi yang nggak biasa. Apa yang kita buat itu nggak biasa. Jadi banyak ya kalau video film animasi itu berupa jasa. Jasa Oh, kebanyakan. nah, ini kalau kalian itu apa? Jadi juga atau? Kita sebagai Perantara sebuah perantara. Jadi kita perantara. punya platform tersendiri yang situ kita buat secara website. Pertama di Indonesia. Jadi itu beda ya dari yang lain-lain Ya. gitu ya. Beda dari yang lain. Wajah baru gitu. Betul. Oke. Nah, kalau kan kita kan udah inspirasinya juga udah nih. Kenapa kok lebih milih yang itu? Kenapa nggak yang jasa itu? Kenapa kok kalian lebih milih yang Karena mungkin masih jarang ya. Jadi gimana gitu? gimana? Gimana ya? Aduh nggak tahu nih. Iya. Aku bener-bener no pemahaman di kayak website gini kayak kalau diberitahu mungkin kayak oh tapi kayak di otak aku kayak gimana yo itu apa yo kan aku bener-bener awam kayak gini-ginian gitu loh. Jadi gini, awalnya tuh karena kan tadi ya kita bingung kayak apa sih video animasi film kan banyak jasa atau membuat ya proyek-proyek saja lah. Misalnya kita ingin yang bisnis itu sustain lama gitu. Jadi nggak cuma jasa kan sudah banyak. Jadi kita apa usaha bisnis yang video animasi film tersebut yang tahan lama dan bisa berkembang jauh gitu. Jadi di situ kita tercetuskan buat pertama itu konten kreator. Jadi kita pertama ini sebelum kita ambil website itu sendiri, kita punya ide untuk membantu konten kreator kecil. Nah di situ konten kreator kecil itu kita buat untuk sebagai bahan kita untuk kita bantu untuk bisa grow, bisa menjadi berkembang untuk menjadi konten kreator yang paling enggak memiliki follower yang lumayan lah untuk jadi konten kreator yang bisa mandiri gitu. Jadi kita bantu dari nol untuk menjadi yang bisa dikenal lah, masuk FYP dan sebagainya. Tapi dari kita sendiri sepertinya kayak kembali lagi kan masih dengan jasa. Jadi kayak kita ingin buat yang berbeda. Iya, kayak nggak perlu jasa terus out of the box. Out of the box. Iya. Kita Aku dari tadi mikir apa ya? Apa ya? Kata yang cocok. Gitu apa tuh yang cocok? Out of the box. Jadi kita akhirnya nemu idenya itu tetap bantu konten kreator, tapi kita akhirnya punya platform sendiri. Nah, itu namanya Berisbil gak nih namanya? Boleh gak ya? Boleh gak ya? Boleh dong. Boleh apa? Namanya Ichiran Idenom. Nah, jadi Iciran. Oh, Icin. itu. Aku kira Iciran itu kayak nama ramen kah atau apa? Iya ya. Bahasa Jawa. Oh iya. Ya. Sorry. Jadi itu website Ichiran Idenem. Jadi Ichiran Idenem itu sendiri itu dari kata Ichiran. Jadi tanamlah Idem. Nah, Idenem sendiri kan kita orang Tuban ya. Jadi Iya. kalau bahasa Jawa kan kayak gitu. Ijer dewe, gonong-gonong dewe. Nah. Keuntungannya ya gini dewe. Nah, jadi itu ada website to Sided Marketplace. Jadi kita mempertemukan antara orang yang memiliki ide brilian, ide konten kreator yang mungkin mereka nggak punya skill atau nggak punya bahan untuk tampil di depan kamera. Sedangkan di lain sisi ada konten kreator yang butuh ide. Karena kan mereka pasti harus mengupload video hampir setiap minggu, rutin lah istilahnya. Konsisten Nah, gitu. jadi konsisten udah naik kan. Nah, Kan juga ada beberapa konten kreator itu yang dia itu pinter buat kayak tag-nya doang, tapi kayak ide-idenya itu Betul. kurang banget itu
salah satunya banyak dan itu biasanya yang bikin konten kreator itu stuck di situ-situ aja. Jadi dari situ akar masalahnya, jadi kita buat platform ini itu dua sisi, jadi dia memiliki bisa jual. Membuka kesempatan juga Betul, dan juga memberi keuntungan untuk si konten kreator itu Iya, sendiri. jadi dari orang yang mungkin saya nih punya ide ya, ide konten lah, apalah. Lalu jadi di platform itu kita bisa memasukkan ide kita dengan mungkin memberikan storyboard, memberikan alur-alurnya, lalu kita nanti termonetisasi dengan website itu. Jadi jikalau ini misalnya Radit sebagai konten, dia bisa membeli langsung gitu. Bisa beli idenya terus. Betul. Oke. Aku dari tadi agak bingung-bingung dikit sih. Iya. Tapi habis itu kayak alah kayak gitu. Itu ide itu mahal sih. Karena nggak semua orang itu punya daya kreatif yang tinggi. jadi karena menurut kita ini yang pertama ya di Indonesia. Keren teman-teman kita nih. Oke. Nah, Radit sama Hauzan sendiri nih, kan kalian juga udah ada nih kayak apa di kemampuan di sana juga tuh. Nah, selain itu, kalau proses dalam lomba ini tuh kayak gimana prosesnya? Dari awal ke fiksi prosesnya gimana aja, dan langkah selanjutnya ini kalian bakal ngapain aja juga? Oke. Jadi kalau dari awal sendiri mau ikut fiksi ya karena balik lagi kita sedang memiliki background tentang itu, jadi video film itu kita sudah terbiasa kan buat film. Iya, Nah, akhirnya akrab dengan bahasa seperti itu. akhirnya kita ada nih lomba fiksi. Nah, jadi dia itu lomba yang cukup panjang. Jadi dari bulan apa ya itu kita? Mungkin Mei. Mei, Juni, Juli ya sekarang 3 bulan ya. Entah ya berapa bulan? 2 bulan yang lalu Iya. itu kita sudah tahu ada fiksi. Sebenarnya dari Februari sudah ada. Iya. Cuman kita baru ikut. Nah, situ kita akhirnya mulai dari tahap itu kita cari ide dulu kan, kita observasi, kita gali-gali kebutuhan dan lain-lain, inspirasinya kita olah kan, gitu. target kontennya targetnya juga di mana, terus akhirnya menemukan itu kan. Terus kita akhirnya di tahap 1 tadi itu ada ringkasan eksekutif, lalu ada bisnis model kanvas. Jadi itu ada bagian-bagian yang di situ kita bagaimana tujuan kita usaha dari mulai nol, mungkin ada cost-nya dan sebagainya, terus sasaran target pasar. Jadi itu di model dalam bentuk tabel-tabel yang mudah dilihat lah. Jadi simple. Dilihat, dipahami terus, juga gitu. Lanjutnya ada SWOT. SWOT itu yang strength, weakness, opportunity. Apa ya yang terakhir? Aku lupa. Threat apa itu? Oh iya. Aduh, itu ada di belajar prakarya nggak sih? Yang kelas 11 dulu ya. Aku lupa inget tuh. Jadi kita mengisi kayak kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Lalu tentunya kita juga mencari wawancara juga, kita sebar Google Form. Jadi bagaimana, apakah dari mereka ini butuh atau mereka dengan suka gitu dengan terbantu atau enggak. Terus habis itu lalu kita submit ya, kita kumpulkan ya, kita sama-sama ya, kita tahu ya. Akhirnya baru 1 bulan yang lalu kan itu tahapnya 1 bulan. Ini panjang, lombanya panjang. Terus bulan lalu alhamdulillahnya ya kita lolos ke keren. Terus setelah tahap 2 itu ada tahap-tahap lainnya atau maksudnya itu kayak gimana? Gambaran kasarnya kan kalian juga kan belum mengalami gitu, maksudnya ada yang maksudnya kayak gimana ya? Gambarkan dikit lah. Ya, kita ini lagi di tahap 2. Jadi kita tahap 2 ini lebih mendalam lagi. Karena kan yang tadi saya singgung, kalau perencanaan itu dari nol ya. Nah, istilahnya kalau tahap pertama itu kan kita masih berapa persen. Lalu kita di tahap 2 ini lebih mendalam lagi. Jadi benar-benar kita harus memiliki target pasar, harus benar-benar itu di riset semua. Dihitung semua. Jadi kita ada HPP dan sebagainya. Jadi kita benar-benar harus paham bagaimana
platform kita itu berjalan. Terus kalau misal tahap 2 ini udah lewat, ada tahap selanjutnya nggak? Ada. Pasti Nah, ada. ini kita doakan kita untuk lanjut di Amin, tahap amin ya 3 Allah, amin, amin. Kita semua mendoakan di sini ya teman-teman, Ya, doakan doakan semua kita ya Allah, untuk lolos ke amin. tahap 3 fiksi. Jadi kalau di tahap 3 sendiri kita harus sudah punya purwarupa, harus sudah jadi Barangnya itu barangnya itu sendiri. Jadi kita nanti presentasi, kita menjelaskan apa yang kita bawa, ya kita doakan. Itu tahap 3 lu langsung final? Iya, Ya, betul. Oh, Final. langsung final terus langsung Langsung, presentasi itu iya. jadi jurinya gitu ya. Betul. Jadi kita usahakan semoga lolos ya. tahap Amin, ini. amin. Aku yakin Amin. kalian lolos kok. Firasat, asik. Firasatku nggak pernah salah. Firasat cewek kan nggak pernah salah. Oh, iya, iya. Cewek kan selalu benar. Siap. Kalian penganut itu enggak? Lah, Kok diem sih? Penganut dong. ada nggak ya? Ada nggak ya? Enggak nggak ya? Hmm. Nah, kan setelah tahap-tahapan fiksi ini di tahap-tahap sebelumnya tuh kalian itu ada kendala nggak sih? Oh, sebelum itu nih, tim kalian itu isinya berapa orang? Orang Dua aja, orang aja. kita berdua ini. Oh alah, sama pembina. Tuh. Aku kira banyak orang. Enggak, kan. Aku nggak lihat gitu sih kemarin. Nah, kendalanya di proses ini. Kalian kan pasti ada kendala Iya. kan? Kendala sih. Sampean Pak, sampean. Aku kelepasan nih apa ya? Sampean. Kalian itu pernah kayak crush gitu atau gimana gitu kan? Pertemukan kayak Najib punya pendapat A, terus Fauzan punya pendapat B, dan pembinanya punya C gitu, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Pendapatnya berbeda-beda. Iya, tapi pernah kayak Enggak lah. Kita untungnya friend. Alhamdulillah. best friend forever. Udah. Sahabat Ya, Iljana, Masya Allah, tabarakallah, guys, contoh guys. Kendalanya apa aja? Bisa dong sharing-sharing ke kita dan Kendala. kalian mengatasinya gimana gitu. Kalau dari kendala sendiri sih harusnya ya banyak sih, tapi alhamdulillah mungkin kita udah redam bersama. Ya. Kita afiliasikan dengan pembina, kita perbanyak untuk bimbingan. Jadi ini bagaimana syarat-syaratnya apa yang kita harus penuhi. Diskusi. Jadi gitu kita benar-benar harus diskusi lah, diskusi bersama, selalu diskusi. Kita Contohnya kayak apa? mungkin Salah satunya. apa? Mungkin apa? yang paling kalian impact gitulah. Dari kendalanya Mungkin yang paling lah. paling berasa gitu ya. Iya, kayak Apa ya, gitu. kalau paling berasa, Nyiptain nama. dari apa ya? Namanya dari nama. Nama. Iya. Nama itu karena kita nggak langsung ketemu nama itu nggak langsung. Jadi kita hanya menemukan konsep. Awalnya kita mau kasih nama ini Apa? dari tim kita Iya. sendiri ya, tim Mermaidnya Semada, Kreativa. Kreativa. Jadi Iya. kita pengen kayak Kreativa gitu. Tapi dari pembina kita kayak kurang menarik. Kurang menarik. Iya, karena kan kurang kayak kalau didengar kan kayak oh ini kan ekskul Mada. Oh gitu iya, doang kayak kayak kurang nggak langsung apa ya? itu apa sih? Yang Heeh, kayak kayak menarik yang kayak aku tadi kayak kan iya, ya. aku kan kayak itu apa? Bener-bener. Itu akhirnya kita bisa apa gitu. Terus di fiksi juga kan kita harus ada unsur lokal. Oh, jadi kearifan kearifan lokal. Akhirnya Sama kita- orang Tuban yang kayak tadi Ah, Ustaz kita mention ambil. gitu. Betul. Ya, Akhirnya bener-bener. kita dari Tuban, dari Semada kita ambillah Ijiran Ide6 gitu. Oh, Tuh. aku kira tuh nama itu kan nama kan gimana ya, kalau hal kayak gini kan nama kan mungkin yang terakhir dipikirin gitu kan, maksudnya kan awal-awal kan kalian kan mikirin yang konsep lombanya itu. Nah aku kira itu nama itu kalian udah dulu tuh udah kayak oh ini aja, oh iya Nama enggak itu ya yang ternyata paling ya lama, iya. paling lama ya gitu. Tapi kadang kan emang nama itu biar berkesan gitu, Iya, mikirnya kan kayak kita kan balik lagi kita yang pertama ya. yang pertama biar impact kayak Eh, pikiran ide ini nih yang bikin nih gue gitu. Oke, nah selain itu kan udah tuh proses dan lain-lain. Nah alat-alat kalian dalam menjalani fiksi ini, maksudnya kayak alat yang digunakan atau gimana?
alat. Alat utama jelas pasti laptop Iya sih. Ya maksudnya Kita coding bersama. bersama. itu oh iya deh Iya, bikin kita website ya. website. Oh ya ada Iya. codingnya ya. Iya, Oh jadi benar. kita alhamdulillah ya jadi. Iya. Mungkin kita tinggal finalisasi. Jadi Oh udah jadi. Oh iya jadi ya. Udah jadi. Ya. bisa di search di Google. Iya. Jadi bisa di search ya. Bisa. Iya. Aku Search di itu Google ya. boleh Boleh, ya? boleh. Bisa di search ijiran.my.id. Coba aku cari ya. Iya. Teman-teman Boleh juga dicari. bisa ikut Iya, ke boleh dicari di search di Google ya. Di ijiran.my.id. Boleh minum dulu ya. Oh boleh silakan silakan. Iya, Kan iya. emang untuk Iya. narasumber kita yang Terima kasih. ganteng-ganteng dan cakep-cakep ini. Boleh cariin nggak? Oh, ini Ini sih. Nih guys, kalau Kak Radi dan juga Kak Ozan itu emang udah punya background di kayak coding-coding kayak gitu guys. Yeah. Tapi kalau kalian juga tertarik, kalian juga bisa belajar juga, Bisa. bisa banget. Itu gak sih jurusan kalian teknik Iya, kalau aku sendiri dari teknik informatika kelas. teknik info? ijiran. Oh, batik nih backgroundnya Iya. lucu. Lihat. Kelihatan gak ya? Nanti di zoom aja deh. Oke. Nah, jadi situ kita ngambil konsep batik gedok. Batik gedok dari iya, Tuban. dari Tuban. Benar. Iya. Aku juga punya kok baju yang dari batik Batik gedok. gedok. Aku suka warna kuning. Fun fact, warna kesukaan itu kuning. Kalau kalian apa? Kalau aku sih biru ya. Biru sama. Biru. Biru. Aku tuh dulu tuh pernah tahu kayak aku kan suka kuning tuh. Habis itu aku diomongin gini, kuningnya tuh warna yang jelek tahu kayak enggak kok warna kuning tuh bagus. Terus habis itu gara-gara dulu tuh aku sering diajak-ajak kayak gitu, aku tuh jadi kayak ya udah deh aku pura-pura suka biru. Padahal aslinya Dalam hati dalam kuning. hati gue Iya. kuning, belah dada gue isinya kuning. Kalau dan kan orang kan suka kan beda-beda. Iya. Oke, karena nih kalian bisa check Ya, this bisa out, check this out. Oh my god. Bisa ngasih ide juga Mas Putri. Jadi mungkin kalau dari Kak Bida bisa punya ide, nah itu boleh di store langsung. Langsung ke- bisa. Oh, bisa langsung Bisa. Oh, lain kali aku setor ide-ideku. Ya mungkin Asik. teman-teman yang lagi nonton ini juga bisa di search di Google ya untuk ijiran ide 6. Jadi bisa diisi ide konten dari kalian. Bisa lebih bermanfaat lagi. Iya. Betul. Kalau dikenal lebih luas kan lebih banyak yang memakai, lebih Betul. bermanfaat, dan kalian-kalian yang bikin kan juga bangga gitu. Iya. Kalau ada yang mention, oh aku tuh habis itu tahu di website ini, itu kalau dengar tuh kalian saya Iya, pastinya seneng banget. senang ya. gitu kan bikinan sendiri Iya, gitu. bikin Iya, sendiri. bener-bener. Membanggakan Semada juga dong. Iya. Gimana kalau anak-anak Swada pada pakai itu semua? Nah, Waduh, itu keren tuh. Benar-benar keren. Jadi Iya, kita bener-bener. mengangkat nama Semada. Baru kayak gini aja aku baru tahu loh, beneran aku baru tahu kayak first time baru tahu kalau anak-anak Swada ada yang bikin kayak gini gitu. Kalau kuning aku suka, thank you sama kesukaanku itu. Maaf. Oke, dari Kak Nadi dan juga Kak Ozan nih, perasaannya mungkin saat pengerjaannya dan setelah masa pekerjaan web ini gimana nih? Perasaannya sih kalau dari overall sih naik turun ya. Jadi ada masanya seneng, ada masanya lagi bad mood. Jadi kayak benar-benar naik turun lah. Jadi karena kan hektik gitu. ngerjakannya kan juga bareng-bareng sampai lama kan, itu berhari-hari sampai mengurangi jam tidur juga. Jadi Iya, benar-benar. ada Cek naik turun. deadline dan lain-lain Iya. gitu. Mungkin ada crushnya Betul. antar. Oke, nah mungkin setelah perasaannya dicurahkan dan lain-lain itu, pesan dan kesan buat teman-teman podcast yang nonton podcast pada hari ini nih, pada sore hari ini nih, gimana? Dari Kak Hozan dulu deh. Ya, pesan dan kesannya kalau dari saya yang pertama untuk kalian semua yang nonton, terutama untuk yang siswa SMA
yang seumuran dengan kita, teruslah berprestasi karena berprestasi itu sangat penting dan Benar. mempengaruhi untuk masa depan kan ya. Iya. Bisa jadi core memory selama SMA juga, guys. Benar-benar. Prestasi tersebut juga jadi penentu buat kita nanti ke depannya mau Oh gimana. iya, benar-benar. Itu juga. Lalu yang kedua, kalau dari saya selaku murid ya di sini, selaku siswa, selalu hormati guru-guru kalian. Jadi di sini kami sendiri berdua selalu bersama pembina kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih ya, terutama Benar, kepada benar, Bu Dela Iya. yang selalu membimbing kita Iya, hingga benar. sampai ke tahap 2 ini. Keren sih. Lalu ya pada intinya selalu hormati guru kalian, jangan sampai sakiti hati Hati guru kalian. Karena semua ilmu yang kita dapatkan itu pasti bersumber dari guru kita, guys. Kayak apa? Kata orang itu adab itu Iya, nomor satu. adab. Adab kepada guru terpenting itu. Jangan nyakiti hati guru, guys, karena walat. No. Oke, dari Kak Radit nih, pesan-kesan buat teman-teman hari ini. Mungkin pesan-kesannya tetaplah berkreativitas ya, karena kita mungkin sebagai generasi penerus ya. Iya, benar-benar. Indonesia Emas 2025. 45. 45. Iya, benar-benar. Ya, siapa lagi kalau bukan kita yang ngajutin selanjutnya? Benar. Ya, kita deh. Pesan-kesan udah dan lain-lain udah. Oh iya, kalian punya jargon nggak? Yang Ada. ajarin kita dong apa? Iya. Oke, jargonnya gini-gini kan atau gini juga. Jadi kan ini iciran idenem. Jadi Iya. dari iciran idenem nanti ngomongnya tanamlah idemu, Panen. karyamu. Karyamu. Ya. Oke, boleh dicontohkan nih untuk kakak-kakak. Gerakannya Ichiran ide dong. Tanam idemu, panen karyamu gitu. Anak idemu, panen karyamu. Iya, Gitu, ayo, gitu, coba. gitu, ya. Oke, coba. Siapa nih yang abang-abang? Boleh. Oke, boleh. Icir. Teman-teman, sorry. Teman-teman ikutin ya. Ya, coba. Iciran idenem, Tanam idemu, panen karyamu. Oke. Oke, terima kasih Kak Hauzan dan juga Kak Radit sudah berkenan untuk mengisi episode Podcastda pada sore hari ini. Sore kan ini kan? Betul. Jam berapa sih? Oh iya, sore 15.04. Nah, teman-teman, mungkin episode kita sampai sini dulu. Nah, banyak banget yang bisa kita ambil dari teman-teman kita pada hari ini tentang kerja kerasnya, pantang menyerahnya, dan prosesnya yang panjang. Mereka nggak pernah gimana menyerah gitu, guys. Jadi itulah tahan banting juga. Benar. Jangan lupa cek websitenya teman-teman kita dan support terus websitenya teman-teman kita. Dan untuk penutupan mungkin kita bisa jargon dari teman-teman dulu, baru jargonnya Podcastda. Oke. Penutup ya. Ya penutup, benar. Gitu ya. Iya. Ayo. Iciran idenem, Tanam idemu, panen karyamu. Podcastda berkarakter, inspiratif, dan komunikatif. Semada, Bisma. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di episode Podcastda selanjutnya. Selamat sore.